Persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia semakin panas dengan munculnya nama baru dari Eropa Cyrus Margono. Saat ini, Hernando Ari yang membela Persebaya Surabaya harus rela berada di urutan ketiga di bawah Marten Pas dan Emil Audero dalam hierarki kiper. Pada jeda internasional Maret lalu, situasi ini makin terlihat jelas ketika Hernando lebih sering duduk di bangku cadangan. Kini, peluang Hernando makin terancam seiring kabar bahwa timnas Indonesia mengincar kiper muda berbakat dari Liga Kosovo. Kehadiran wajah baru ini bisa membuat persaingan menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Patrick Kluivert bersama tim pelatih timnas Indonesia dikabarkan tengah mempertimbangkan tambahan di posisi kiper. Sjoerd Woudenberg, pelatih kiper timnas, dilaporkan sudah melakukan pertemuan dengan Cyrus Margono yang saat ini memperkuat KF Dukak Jini di Liga Kosovo. Meski level kompetisi Liga Kosovo masih dianggap di bawah liga-liga besar Eropa, penampilan Cyrus terbilang solid dan konsisten. Ia berhasil menjadi kiper utama di klubnya dan telah mencatatkan 10 penampilan musim ini di berbagai ajang. Kualitas dan jam terbangnya membuat namanya mulai diperhitungkan sebagai kandidat baru untuk timnas. Meskipun Sjoerd Woudenberg menghapus unggahan tentang pertemuannya dengan Cyrus untuk menghindari spekulasi berlebih, rumor ini sudah terlanjur menyebar luas. Jika Patrick Kluivert memutuskan memanggil Cyrus ke skuad Garuda, posisi Hernando Ari diperkirakan akan tergeser menjadi kiper keempat. Padahal sebelumnya Hernando sempat diharapkan menjadi pilihan kedua saat Marten Pas absen karena akumulasi kartu. Persaingan di sektor penjaga gawang kini semakin ketat, dan hanya mereka yang mampu menunjukkan performa terbaik yang akan bertahan di timnas. Jai Itzes menegaskan komitmennya untuk membawa Venezia bertahan di Serie A musim ini. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Itzes menyuarakan semangat pantang menyerah dengan tagar belum selesai, yang menunjukkan bahwa perjuangan Venezia masih jauh dari kata usai. Dalam waktu dekat, Venezia akan menghadapi ujian berat saat menjamu AC Milan, salah satu tim besar Italia yang tengah berjuang untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Laga ini bisa menjadi penentu bagi nasib Venezia dalam upayanya menghindari degradasi. Sebagai kapten tim, Jai Itzes menunjukkan mentalitas petarung yang tak tergoyahkan. Ia menegaskan bahwa masa depan Venezia ada di tangannya sendiri dan bukan ditentukan oleh pendapat orang lain. Meskipun tekanan besar menghantui timnya, Itzes bertekad untuk tidak pernah menyerah sampai peluit akhir musim dibunyikan. Keyakinan dirinya untuk bertarung habis-habisan datang bukan tanpa alasan, karena tren positif yang ditunjukkan Venezia dalam 3 laga terakhir memberikan harapan baru bagi mereka untuk tetap bertahan di Serie A. Venezia tercatat tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan terakhir, sebuah catatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pesaing-pesaing mereka yang berada di zona degradasi. Monza, yang berada di bawah Venezia, justru menderita 3 kekalahan beruntun, sementara Empoli hanya mencatat 1 kekalahan. Tim-tim yang berada di atas Venezia pun gagal meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir mereka, yang memperbesar peluang Venezia untuk lolos dari zona merah jika mereka mampu mempertahankan momentum positif ini di 5 pertandingan terakhir musim ini. Misi besar Venezia untuk bertahan di Serie A akan dimulai dengan pertandingan berat melawan AC Milan. Walaupun lawan yang dihadapi sangat tangguh, Jai Itzes dan rekan-rekannya bertekad untuk tampil habis-habisan di kandang sendiri. Timnas Malaysia sedang mempersiapkan diri dengan sangat serius menjelang laga krusial melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur pada 10 Juni 2025. Baik Malaysia maupun Vietnam datang dengan modal yang sangat positif dari laga perdana mereka. Malaysia berhasil mengalahkan Nepal dengan skor 2-0, sementara Vietnam tampil impresif dengan kemenangan besar 5-0 atas lawannya. Duel ini diprediksi akan sangat sengit dan penuh tensi, mengingat kedua tim sama-sama sedang dalam performa terbaik mereka. Pelatih timnas Malaysia Peter Klamovski menekankan pentingnya persiapan yang matang menjelang pertandingan ini. Ia menyadari bahwa laga melawan Vietnam bukanlah pertandingan yang mudah, apalagi pertandingan ini berlangsung setelah musim kompetisi domestik berakhir. Kondisi fisik pemain yang mungkin menurun pasca musim kompetisi menjadi salah satu perhatian utama. Untuk itu, Klamovski merencanakan beberapa langkah strategis untuk memastikan para pemain dalam kondisi terbaik baik secara fisik maupun mental, dengan fokus pada pemulihan dan persiapan intens. Salah satu langkah yang direncanakan Klamovski adalah menggelar laga uji coba sebelum menghadapi Vietnam. Meski lawan dalam uji coba ini belum diumumkan, pelatih asal Australia tersebut memastikan pertandingan persahabatan akan segera dilakukan. Uji coba ini sangat penting untuk mengembalikan ritme permainan dan kebugaran para pemain, serta untuk mengasah taktik yang akan diterapkan melawan Vietnam. Dengan persiapan yang baik, Malaysia berharap dapat tampil maksimal dan siap tempur menghadapi Vietnam yang saat ini sedang berada dalam puncak performa, hanya kalah 1 kali dalam 12 pertandingan terakhir mereka.
Dean Zandbergen menunjukkan antusiasme besar terhadap peluang timnas Indonesia di Piala Dunia. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha, Dean mengungkapkan rasa penasarannya tentang bagaimana skuad Garuda bisa menorehkan sejarah baru. Ia mengakui bahwa perjuangan Indonesia memang tak mudah, karena nasib mereka juga dipengaruhi hasil dari negara lain. Namun, semangat optimisme tetap terpancar dari Dean, yang yakin bahwa 2 kemenangan di laga tersisa akan membuka pintu menuju turnamen bergengsi tersebut. Ia menilai bahwa kesempatan besar ini seharusnya menjadi motivasi ekstra bagi para pemain muda Indonesia. Indonesia kini menghadapi tantangan berat dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia dengan laga krusial melawan Cina dan Jepang. Pertandingan melawan Cina akan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, yang dipastikan akan dipadati lautan supporter setia. Sementara itu, 5 hari kemudian, tantangan super berat menanti saat menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium. Dean mengingatkan bahwa di pertemuan sebelumnya, Indonesia sempat menelan kekalahan dari kedua tim ini, sehingga kali ini diperlukan semangat juang lebih tinggi. Ia percaya bahwa membalikan hasil di 2 pertandingan ini akan menjadi momentum luar biasa untuk mewujudkan mimpi berlaga di Piala Dunia. Menurut Dean, kualitas pemain timnas Indonesia saat ini sudah jauh lebih siap untuk bersaing di level tertinggi dunia. Ia memuji kekompakan serta keterampilan individu yang terus berkembang sepanjang perjalanan kualifikasi. Baginya, Indonesia tidak sekadar berpeluang lolos, tetapi juga punya potensi menjadi kuda hitam yang mengejutkan di Piala Dunia. Melihat perkembangan para pemain, Dean merasa yakin bahwa kombinasi skill dan semangat juang ini bisa menciptakan keajaiban. Timnas Cina kini berada dalam situasi yang sangat tertekan setelah mencatatkan performa mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sampai pertandingan keempat Grup C, mereka baru mengumpulkan 6 poin dan terpuruk di dasar klasemen. Sebaliknya, Timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan perolehan 9 poin dan mengamankan posisi keempat yang membuat peluang mereka semakin terbuka. Dengan hanya tersisa 2 laga, tekanan di kubu Cina semakin besar karena syarat untuk lolos langsung ke Piala Dunia mengharuskan mereka berada di 2 besar. Ketatnya persaingan membuat setiap laga kini menjadi penentu hidup mati bagi seluruh tim di grup ini. Sesuai regulasi, hanya 2 tim teratas yang mendapatkan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus berjuang lewat babak playoff yang tidak kalah beratnya. Kondisi Cina saat ini sangat mengkhawatirkan, sebab jika mereka kembali gagal meraih hasil maksimal, impian tampil di Piala Dunia harus dikubur. Media Cina seperti Sohu bahkan secara terbuka menyebut bahwa harapan untuk lolos langsung sudah hampir habis. Indonesia yang tampil konsisten dan penuh percaya diri membuat tekanan terhadap Cina makin bertambah berat menjelang 2 laga pamungkas. Di tengah keputusasaan tersebut, Sohu menyoroti adanya celah peluang yang bisa datang dari faktor eksternal yang tidak terduga. Rumor tentang potensi mundurnya Iran dari Piala Dunia karena ketegangan diplomatik dengan Amerika Serikat menjadi sorotan besar. Jika skenario ini benar terjadi, 1 slot untuk Asia bisa terbuka, memberikan harapan tambahan bagi tim-tim yang tertinggal termasuk Cina. Jai Pelupesi akhirnya resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah proses naturalisasinya rampung pada 10 Maret 2025. Debutnya langsung menyedot perhatian publik ketika tampil penuh melawan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Bermain di lini tengah, Jai menunjukkan performa solid dan berkelas, membawa Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0. Banyak yang memuji gaya bermainnya yang tenang, disiplin, dan mampu menjaga ritme permainan. Di balik aksi gemilang itu, muncul rasa penasaran publik soal latar belakangnya sebagai pemain keturunan Indonesia. Dalam sebuah podcast bersama Tom Hai di kanal The Highway, Jai membagikan kisah pribadi yang begitu menyentuh tentang asal-usulnya. Ia mengungkapkan bahwa darah Indonesia mengalir dari kakek neneknya, Jacob Pelupesi dan Efrosina Lemina Manuputi. Jacob lahir di Oau, Maluku Tengah, sementara neneknya berasal dari Helendom, dengan keduanya memiliki akar kuat dari Saparua Kepulauan Maluku. Jai menuturkan bahwa nama belakangnya merupakan warisan dari kakeknya yang sangat ia banggakan. Ia merasa memiliki ikatan emosional yang dalam terhadap budaya, nilai-nilai, dan sejarah Indonesia, terutama daerah Maluku. Jai juga menceritakan tentang keluarganya yang besar dan penuh kehangatan. Ia mengungkapkan bahwa 8 dari 10 anak kakek neneknya lahir di Indonesia sebelum akhirnya sebagian besar menetap di Belanda. Setiap kali keluarga berkumpul, suasana selalu ramai, penuh canda tawa, dan ia menyebutnya sebagai kekacauan yang menyenangkan. Baru-baru ini, adiknya pun berada di Maluku untuk melangsungkan pernikahan, mempererat kembali hubungan keluarga mereka dengan tanah leluhur. Momen ini menjadi titik penting yang memperdalam rasa cinta keluarganya terhadap Indonesia.